Cerita dimulai dengan memperlihatkan Chris, seorang mantan atlet tenis profesional yang kini menjalani karir sebagai pelatih klub tenis di London. Meskipun hidupnya biasa-biasa saja, Chris selalu bersemangat dalam mencapai tujuan hidupnya. Suatu hari, dalam perjalanan pekerjaannya, Chris bertemu dengan Tom, seorang pria kaya dengan hobi yang sama terhadap pertunjukan opera, dan mengundang Chris untuk nonton opera bersama dengan keluarganya. Hubungan persahabatan Chris dan Tom semakin erat dan sering diundang ke rumah Tom untuk bermain tenis bersama. Di sana, Chris juga mulai dekat dengan adik Tom, seorang gadis cantik bernama Chloe. Namun, semua berubah ketika Chris dalam pesta di kediaman Tom bertemu dengan Nola, seorang wanita cantik yang membuat Chris terpesona. Meskipun terpesona oleh Nola, Chris mengetahui bahwa Nola adalah tunangan Tom. Namun, ibu Tom tidak merestui hubungan mereka karena karir akting Nola yang belum jelas. Di sisi lain, Chloe yang sudah lama menyukai Chris merasa sangat senang karena Chris selalu meresponnya dengan baik, bahkan kedua orang tua Chloe juga menyukai Chris. Dengan dukungan dari Chloe, akhirnya Chris dapat bekerja di perusahaan milik ayah Chloe. Dari sini, kehidupan dan status sosial Chris melesat dengan cepat. Dia mendapatkan posisi tinggi dalam perusahaan tersebut. Namun, tanpa Chris sadari, hubungannya dengan Chloe membuatnya menjadi lupa diri. Meskipun menjalani hubungan dengan Chloe, Chris tetap penasaran dengan Nola, bahkan sering bertemu berdua dan bercanda berdua. Suatu hari, ibu Tom mengungkapkan kekecewaannya terhadap Nola terkait kegagalan karir yang dialami Nola. Nola yang sakit hati mendengar hal itu, buru-buru keluar dari rumah Tom. Chris yang melihat Nola sendirian di tengah guyuran hujan, dengan cepat mengikutinya dan tanpa ragu mengajak Nola untuk bercocok tanam di tengah guyuran hujan. Sejak saat itu, Chris semakin gencar mendekati Nola. Meskipun Nola merasa bahwa kegiatan bercocok tanam dengannya adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh diulangi, terutama karena mereka sudah memiliki pasangan masing-masing. Namun Chris tidak pernah berhenti untuk berusaha mendekati Nola. Singkat cerita, Chris dan Chloe menikah. Namun pernikahan mereka tidak membuat mereka bahagia. Justru muncul masalah baru ketika Chloe menuntut Chris untuk segera memiliki momongan. Chris yang telah mencoba berkali-kali belum juga berhasil memenuhi harapan Chloe. Suatu hari, Tom menceritakan bahwa ia sudah putus dengan Nola. Chris yang mendengarkan ini merasa sangat senang dan mencoba menemui Nola. Namun sayangnya, Nola sudah pergi dan tidak dapat dihubungi. Hingga suatu hari, Chloe meminta Chris untuk menemaninya ke sebuah pameran di museum. Dan tanpa sengaja, justru Chris bertemu dengan Nola. Dan sebelum mereka berpisah, Chris sempat meminta nomor handphone Nola. Setelah pulang dari museum, Chris tanpa menunggu lama langsung mendatangi apartemen Nola. Di sana mereka seringkali bercocok tanam di lahan basah milik Nola. Kejutan muncul ketika Nola semakin nyaman dengan Chris. Ia mulai menunjukkan sikap posesifnya. Ia mengungkapkan rasa cemburu pada Chloe yang merupakan istri sah dari Chris. Namun, dalam situasi tersebut, Chris menyatakan bahwa mungkin ia akan meninggalkan Chloe demi Nola. Perkataan itu membuat Nola senang dan mengajak Chris untuk kembali bercocok tanam dengan lebih bersemangat. Suatu hari, Chris yang sedang berkumpul dengan keluarga besar mendapatkan telepon dari Nola yang memintanya untuk segera datang. Meski Chris menolak karena tengah ada acara keluarga, Nola dengan nekat menelepon langsung ke rumah keluarga Chloe. Chris marah pada Nola, namun amarahnya seketika padam saat Nola memberitahu bahwa dirinya sedang hamil. Kabar ini mengguncang hati Chris, dan Chris segera menemui Nola. Chris meminta Nola untuk segera menghilangkan kehamilannya, namun Nola menolak dan menuntut Chris agar segera menepati janjinya untuk menikahinya. Keesokan harinya,
Chris berencana mengungkapkan kebenaran pada Chloe. Namun setelah dipertimbangkan, ia mengurungkan niatnya. Gerak-gerik Chris membuat Chloe bertanya, apakah Chris sedang dekat dengan wanita lain. Chris dengan tegas menyangkalnya dan membuat Chloe merasa lega. Chris kembali bertemu dengan Nola dan mengatakan bahwa ia masih belum bisa jujur pada Chloe. Ia meminta Nola untuk bersabar dan memberinya waktu selama 3 minggu. Namun Nola tak terima dengan keputusan tersebut. Beberapa hari kemudian, Nola melihat Chris dan menghadangnya. Chris yang panik membawa Nola pulang. Namun Nola tetap marah dan akhirnya Nola mengatakan pada Chris, jika ia tidak memberitahu istrinya, maka Nola sendiri yang akan membongkar semuanya. Malam itu, Chris sulit tidur dan terus berpikir. Keesokan harinya, Chris pergi ke basement mertuanya dan mengambil senapan yang kemudian ia simpan ke dalam tas tenisnya. Ia mengajak Chloe menonton pertunjukan opera yang mereka suka pada malam berikutnya. Esok harinya, Chris menelepon Nola dengan kabar gembira dan meminta Nola untuk bertemu di apartemennya setelah pulang kerja. Dengan membawa tas yang berisikan senapan dan menggunakan sarung tangan, Chris pergi ke apartemen Nola. Di sana ia bertemu dengan tetangga Nola yang mengenal Chris sebagai teman dari Nola. Chris berpura-pura ingin mengecek saluran TV yang sedang gangguan di apartemen itu. Setelah diberikan izin masuk, Chris menyingkirkan tetangga tersebut dan memasukkan barang-barang ke dalam tas tenisnya, serta mengacak-acak barang yang ada di sana. Sementara itu, Nola dalam perjalanan pulang ke apartemennya, sedangkan Chloe tengah dalam perjalanan ke pertunjukan opera. Melihat Nola telah tiba di gedung apartemen, Chris bersembunyi di belakang lift. Ketika Nola membuka pintu apartemennya, Chris tanpa ragu langsung menyingkirkan Nola. Setelah melakukan aksinya, Chris dengan panik lari ke gedung opera dan bertemu dengan Chloe. Esok harinya, polisi sudah berada di apartemen untuk menyelidiki perkara pembunuhan tersebut. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa tetangga Nola tewas akibat dirampok, sementara Nola tewas karena menjadi saksi kejadian. Keluarga Chloe terkejut mendengar berita tersebut, namun Chris berpura-pura seolah tak mengetahui apa-apa. Esoknya, Chris mengembalikan senapan yang sebelumnya ia pakai. Setelah itu, ia memberitahu mertuanya tentang kabar gembira bahwa Chloe tengah hamil. Namun kebahagiaan Chris tak bertahan lama, karena beberapa hari kemudian, Chris mendapatkan telepon oleh pihak kepolisian dan diminta laporannya di kantor polisi. Di jalan menuju kantor polisi, Chris berhenti di pinggir sungai dan melempar semua perhiasan yang telah ia ambil. Tiba di kantor polisi, Chris langsung ditanya tentang hubungannya dengan Nola. Awalnya Chris mengaku kurang akrab dengan Nola dan sudah lama tidak bertemu. Namun, detektif menyodorkan buku harian milik Nola yang berisi semua detail hubungan mereka. Meskipun terpojok, Chris akhirnya mengakui hubungannya dengan Nola, sambil memohon agar para detektif merahasiakan semua ini. Setelah selesai diinterogasi, Chris diperbolehkan untuk pulang. Detektif Don merasa bahwa Chris terlalu polos untuk melakukan aksi tersebut. Namun Detektif Banner masih percaya bahwa Chris ada hubungannya dengan kasus ini. Esoknya, Detektif Banner langsung menjelaskan teorinya secara detail kepada Detektif Don. Meskipun teorinya tampak benar, Detektif Don memberitahu bahwa kasus tersebut sudah ditutup oleh kepolisian. Mereka baru saja menemukan seorang pencuri yang sudah tewas di daerah tersebut, dan di kantong si pencuri ditemukan cincin dengan nama pemiliknya. Detektif Banner pun akhirnya harus merelakan kasus tersebut ditutup, meskipun ia masih merasa curiga. Dan akhirnya film pun selesai.